Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi terkait dengan contoh pengisian ya, atau cara pengisian untuk surat pernyataan kebenaran data teman-teman ya. Ini nanti diisi ya oleh orang tua atau wali, yang mana nanti di dalam surat ini nanti ada tanda tangan orang tua atau wali, yang mana nanti menggunakan materai 10.000 itu ya. Nah, terus kemudian yang jadi pertanyaan kedua, apakah untuk surat pernyataan ini nanti ditulis tangan atau diketik gitu ya. Terus berikutnya di pertanyaan ketiga ya, kapan sih surat pernyataan ini nanti diberi tanggal berapa ya. Jadi ini nanti untuk surat pernyataan yang akan kita bahas nanti ada dua teman-teman ya. Ini surat pernyataan ini untuk semua calon pendaftar ya, atau untuk semua calon siswa yang akan mengikuti pengambilan PIN ya. Nanti di sini di bawah teman-teman ya, di sini mestinya jadi pertanyaan adalah ini ya. Jadi Pak, ini tanggalnya nanti diisi tanggal berapa? Yang kedua, nanti di sini ada materai 10.000. Nah, terus pertanyaan berikutnya ini diketik ya. Nah, diketik atau bisa ditulis manual ya. Manual itu artinya ini kalian print dulu ya, setelah di print terus kalian isi datanya menggunakan pulpen. Atau mungkin kalian mau ngetik ya. Nah, mungkin ini yang mau ngetik ya. Nah, di sini mungkin di namanya misalkan Margono. Nah, ini apakah boleh ya, jadi diketik seperti ini ataukah harus ditulis tangan menggunakan manual. Terus selain pernyataan ini untuk semuanya ya, baik yang lulusan Jatim, lulusan luar Jatim, lulusan Jatim tahun 2025 maupun tahun lalu. Nah, tapi untuk yang lulusan Jatim tahun lalu teman-teman, ini ya, jadi untuk lulusan Jatim tahun lalu ini nanti ada satu surat lagi ya, yaitu nama yang ini yang mana ini adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa murid ya, calon murid ya, saat ini dia tidak sedang sekolah ya, baik di SMA, SMK ya, baik di negeri atau di swasta atau mungkin di MA ya, di MAN dan lain sebagainya. Nah, ini harus dibuktikan selain surat pernyataan ini ya. Nah, selain surat pernyataan orang tua atau wali, di sini ditambah lagi dengan surat pengunduran diri sebagai murid dari satuan pendidikan SMA atau SMK sederajat. Jadi nanti teman-teman untuk surat pernyataan itu ada dua ya. Yang satu adalah ini untuk semua ya, karena ini adalah terkait dengan kebenaran data yang dientrikan di sistem ya. Yang kedua ini bagi yang lulusan tahun lalu ya, jadi lulusan sebelum 2025 ini nanti ada satu surat pernyataan yang harus kalian isi. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi untuk bagaimana cara pengisiannya, download filenya itu di mana, misalkan mau download Word ataupun PDF ya. Kalau untuk download Word kan untuk diketik ya. Nah, terus nanti untuk tanggalnya diisi berapa ya, nanti kita akan bahas di sini oke ya. Nah, terus berikutnya teman-teman untuk jadwal ambil PIN ya. Nah, ini karena tadi kan kedua surat ini kan dibawa teman-teman ya. Jadi kedua surat ini dibawa saat proses pengambilan PIN ya. Jadi untuk nanti dibawanya saat teman-teman itu sudah melakukan pengisian data online ya. Jadi saat pengambilan PIN ya, pertama dilakukan online. Setelah itu teman-teman melakukan verifikasi dan validasi dokumen ini ke operator SMA atau SMK ya, paham ya. Jadi ini diisi nomor satu, diisi online, satu kalian verifikasi berkas. Nah, salah satu dokumen atau berkasnya yang kalian bawa adalah surat pernyataan ya. Kalau yang ini terkait dengan kebenaran data ya, jadi alamat yang tercantum ya itu sudah sesuai, seluruh dokumen atau data persyaratan yang disampaikan adalah benar ya, sesuai dengan tercantum dalam dokumen yang digunakan. Terus berikutnya, semua dokumen data yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berikut terakhir, poin 4. Jika dokumen data yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan dipersyaratkan, maka saya bersedia ya diproses sesuai dengan hukum ketentuan berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak sebagai murid baru. Jadi misalkan nanti sudah diterima ya, misalkan ada pemalsuan data ya, maka dia siap menerima untuk dibatalkan sebagai calon murid baru itu ya. Terus untuk cara pengisian datanya teman-teman ya, jadi untuk cara pengisian datanya ini sebenarnya kan sudah ada ya di website saya teman-teman ya. Jadi di
mastiukdr.com, terus kalian masuk di informasi SPMB 2025. Terus di sini ada ya contoh pengisian surat pernyataan kebenaran data. Ini sebenarnya sudah kita kasih contoh untuk pengisiannya. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama ini untuk seluruh siswa teman-teman ya. Jadi untuk seluruh calon siswa ini nanti wajib membuat surat pernyataan ini, gitu ya. Nah, yang pertama untuk yang atas teman-teman ya, saya yang bertanda di bawah ini adalah nama orang tua kalian. Ya, ini adalah nama ortu atau wali kalian. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, di sini boleh ya, boleh bapak atau boleh ibu. Ya, jadi boleh bapaknya atau boleh ibunya. Ini NIK. Ini kita ada nomor induk kependudukan. Ini bisa kalian lihat di kakaknya. Ya, jadi nanti karena ini nanti dimatkan ya. Dimatkan dengan data kalian, dicek. Oh, namanya ini, NIK-nya ini betul. Ini memang bapaknya atau ibunya atau walinya. Terus tempat tanggal lahir adalah tempat tanggal lahir bapak atau ibunya. Alamat sesuai KK atau SKD ini dilihat dulu ya. Kalian nanti menggunakan KK atau SKD atau SKPD saat proses pengambilan PIN. Pak, ini KK baru atau KK lama? Ya, tentu dilihat dulu ya, KK barunya memenuhi syarat atau tidak, KK lamanya memenuhi syarat atau tidak. Nanti untuk syarat dan tidaknya kalian bisa cek ya teman-teman ya. Nah, kalian masuk aja di sini ya di mastiukdr.com SPMB ya, nanti kalian cek di tutorial SPMB 2025. Nah, kalian cek dulu. Nanti di sini ada terkait dengan syarat KK teman-teman ya. Jadi kalian ketikkan saja KK seperti ini, maka dia sudah ada informasinya. Ini jika KK kurang dari 1 tahun ya, atau KK baru. Terus di sini ada syarat KK yang bisa digunakan untuk proses pengambilan PIN. Jadi kalian pahami dulu nanti mau menggunakan KK yang mana, apakah KK baru atau KK lama, karena nanti tentunya KK itu harus memenuhi syarat itu dulu. Jadi nanti alamatnya disesuaikan ya. Kalau misalkan pakai KK ya berarti alamatnya disesuaikan dengan alamat KK. Itu ya, paham teman-teman ya. Jadi ini yang atas ini adalah orang tua kalian ya, bisa bapak bisa ibu. Terus ini adalah orang tua atau murid dari calon murid ya. Nah, nanti teman-teman yang seperti ini ya, jadi nanti di sini kan bawah kan ada tulisan ya, bintang itu artinya coret yang tidak perlu. Nah, misalkan contoh jika kalian menggunakan KK berarti yang ini dicoret. Nah, ini dicoret ya. Nah, ini dicoret karena kalian artinya data yang kalian masukkan itu kalian menggunakan KK. Itu dicoret ya. Terus misalkan yang bertanda tangan adalah orang tua ya, berarti walinya dicoret. Kalau yang bertanda tangan adalah walinya, berarti orang tuanya yang dicoret. Jadi tergantung kalian menggunakan yang mana. Misalkan saya menggunakan orang tua ya, nah maka yang isi yang bawah ini, nah ini ya adalah orang tua ya dari calon murid. Nah, ini orang tua baru, ini adalah namamu. Yang bawah ini adalah namamu. Namamu itu adalah nama yang akan mendaftar ya, atau yang akan mengambil PIN. Nah, itu yang akan ikut pendaftaran. Jadi di sini adalah namamu. Terus tempat tanggal lahir ini bisa dilihat di rapor atau bisa dilihat di akte lahir. Alamat ini disesuaikan ya. Kalau misalkan menggunakan KK ya berarti ini dicoret ya, berarti alamat sesuai dengan KK gitu ya. Terus di sini juga sama menyatakan dengan sesungguhnya bahwa alamat yang tercantum pada ini kan tadi menggunakan KK ya, berarti SKPD-nya dicoret adalah alamat yang menggunakan dan seterusnya gitu ya. Nah, terus yang bawah, Pak, yang bawah ini dikasih apa? Ini misalkan kalian berada di Malang misalkan kalian ya, ini ditulis saja Malang gitu ya. Nah, ini kan kota atau kabupaten. Atau misalkan kalian berada di Batu ya, diketik aja Batu. Atau misalkan kalian di Kediri ya, diketik aja Kediri. Nah, kalau kota gimana Pak ya? Berarti kota Kediri. Ya, kota Kediri kan. Ini yang sini kan menunjukkan kota atau kabupaten. Nah, terus Pak, bagaimana terkait dengan tanggalnya? Ya. Nah, tanggalnya teman-teman ya, karena berkas ini dibawa saat proses verifikasi PIN ya, maka tanggal ini kalian bisa sesuaikan dengan ini teman-teman ya. Karena untuk proses verifikasi berkas PIN ya, verifikasi berkas PIN ke sekolah itu adalah dimulai tanggal 2 sampai 14 Juni 2025. Artinya tanggal ya di sini teman-teman, ini adalah rentang tanggal proses verifikasi dan validasi data PIN. Ini ya Pak, misalkan saya mau datang, misalkan saya online tanggal 2 misalkan ya, maka di sini boleh kalian isi tanggalnya tanggal 2. Maka ini kan saya kasih contoh ya di sini di website saya. Di sini kan saya kasih contoh ya, ini contohnya kan tanggal 2. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan di bawah. Ya, jadi untuk tanggal surat ya minimal dibuat tanggal 2. Tanggal 2 ini adalah
proses dimulainya ini ya. Jadi proses dimulainya verifikasi dan validasi data dokumen. Jadi saat kalian ke operator SMA atau SMK dimulai kan tanggal 2 sampai 14. Jadi kalian boleh misalkan diisi tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, 7 sampai dengan 14. Nah, tapi asumsinya adalah ketika kalian mau ke sekolah misalkan Pak saya mau ke sekolah tanggal 3 misalkan. Kali ini suratnya kalian isi tanggal 2 enggak masalah. Ya artinya rentang tanggal ini. Ya misalkan diisi tanggal 3 enggak apa-apa. Misalkan Pak saya mau ke sekolah ya saat verifikasi dokumen PIN saya mau tanggal 5 misalkan ya. Ini kalian isi tanggal 5 ya enggak apa-apa. Ya jadi intinya kan mulai proses pengambilan PIN ya itu kan tanggal 2. Ya, jadi tanggal 2 sampai tanggal 14. Ya jadi ini yang penting dimulai tanggal 2 tidak masalah sampai dengan maksimal tanggal 14. Paham ya? Terus berikutnya untuk materai ini kalau kalian ini materai ya setelah cetak. Jadi ini pakai diketik juga boleh ya, diketik tidak apa-apa. Ya kalau diketik misalkan kalian kan ini ada Excelnya ya, ada Word-nya ya. Nah, di sini sudah tak lampirkan Word-nya. Kalau kalian mau download Word ya, jadi kalau mau diketik manual ini kalian bisa buka aja di sini ya. Ini saya tak lampirkan ini yang PDF. Jadi kalau PDF berarti kan modelnya kan tinggal cetak dulu ini ya. Ini dicetak terus ditulis tangan manual. Nah, ini kalau yang PDF. Ya, jadi kalian download dulu terus dicetak baru diisi pakai pensil. Nah, ini tidak apa-apa ya, boleh. Pak kalau saya mau ngetik bagaimana Pak? Boleh ini kalau mengetik. Ya kalau ngetik kan berarti ini diketik dulu ya, Margono Nick misalkan 350 dan lain-lain. Ini nama Bapak atau Ibu ya. Jadi yang atas ini Bapak atau Ibu ya, atau wali ya, boleh salah satu. Tempat tanggal lahir ya tadi. Nah ini kalau misalkan kakak SKD ini tinggal di sini aja ya. Nah ini dicoret ya. Nah misalkan alamatnya misalkan Kediri dan seterusnya. Ini dilihat di kakak. Ini kan dihapus dulu teman-teman ya. Nah, misalkan Kediri misalkan dan seterusnya. Terus ini misalkan orang tua ya tinggal strip aja. Ya ini tinggal strip aja karena misalkan ini menggunakan kakak. Ini kalau kalian misalkan diketik ya. Nah, ini kalau diketik. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini yang bawah. Nah, ini dikasih misalkan Malang misalkan ya. Nah, misalkan Malang 2 Juni ya, misalkan Pak saya isi 2 Juni saja ya. Nah, karena ini awal proses verifikasi data ke SMA atau SMK itu kan 2 Juni ya. Kalau sudah nih tinggal dicetak ya, kalau ini kasih namanya ya, misalkan Pak Tio, ini misalkan nama orang tuanya ya, nama Bapak Ibu atau wali ya, ortu atau wali ya, misalkan diketik aja namanya Pak Tio misalkan. Nah, ini sudah ya. Nah, ini namamu ya. Nah, nama siswa siapa, terus TTL siswa ya, calon siswa, alamatnya tadi misalkan Kediri ya, RT RW dan seterusnya ya, nama siswa, ini nama orang tua. Oke ya, kalau sini tinggal kalian cetak aja ya, dicetak cetak baru ditempel materai 10.000, baru orang tua atau walinya tanda tangan ya. Contohnya seperti ini saja jadi ya. Jadi yang ini ini yang cetakan tidak apa-apa ya. Nah cetakan ini atas adalah orang tua, bawah adalah anaknya ini ya. Nanti bawah seperti ini ya. Ya misalkan Magetan ya, Magetan 2 Juni. Kalau kabupaten tidak usah disebutkan kabupatennya, nggak apa-apa, langsung Magetan. Tapi kalau kota ya sudah ada kota, misalkan kota Kediri, kota Batu dan lain sebagainya. Itu ya misalkan. Nanti di sini ya, nah dikasih materai dulu ya. Jadi setelah diisi ditempel materai baru ditandatangani. Kalau manual ya, kalau manual sama ya. Kalau manual berarti kan PDF-nya ini kalian kalian cetak dulu, ini dicetak dulu ya. Setelah dicetak kan diisi pakai pensil. Setelah isi pakai pensil yang dicoreti sama. Ini dicoreti ya. Kalian menggunakan apa? Nah, terus tanggalnya kan diisi manual ya. Ini diisi manual. Nah, setelah manual ya, nah, ini langsung ditempel materai terus ditandatangani. Ya, itu kalau kalian menggunakan pensil. Jadi boleh kalian menggunakan pensil atau cetak. Gitu ya. Nanti untuk dokumen kalian bisa cek di sini ya, di masdiokada.com ini ada ya, yang mau bentuk PDF atau bentuk MS Word. Nanti kalau MS Word teman-teman download dulu ya. Jadi seperti ini, terus kalian klik file ini ya. Klik file terus di sini ada download. Ya, download Microsoft Word. Jadi jangan minta akses ya, jangan langsung ngisi di sini, kalian tidak bisa ngisi ya. Selain saya tidak bisa karena ini yang milikan saya. Jadi kalau ini tidak saya publik untuk edit ya. Jadi nanti kalau kalian masuk ke ini tadi surat ya, ini di download dulu ya, masuk ke file terus download Microsoft Word-nya ini. Oke teman-teman ya, ini untuk yang surat pertama ya. Jadi untuk surat pertama ini wajib ya untuk semua lulusan.
ya. Terus yang kedua, ini khusus untuk yang lulusan dari tahun lalu ya. Nah, kalau tahun lalu sama, jadi yang atas ini adalah nama orang tua atau wali ya, salah satu nama bapak, nama ibu atau walinya. Ini boleh ya, boleh diketik tangan, boleh diisi boleh ditulis atau diketik boleh. Nah, kalau sini sama ya, nanti kalau pakai kakak ya kakak, orang tua ini adalah namamu ya. Nah, ini asal SMP-nya mana ya, ditulis. Terus di sini jelas ya bahwa ini adalah kalian memang benar-benar tidak sedang sekolah. Jadi saat ini kalian tidak sekolah atau off, atau kalau sudah sekolah berarti kan harus mengundurkan diri ya, karena ada surat pengunduran diri. Terus di sini sama teman-teman ya, untuk ini sama ya, misalkan Kediri ya, terus Kediri, Malang ya Malang, terus tanggalnya kapan Pak ya, mulai pengambilan PIN ya, mulai pengambilan PIN 2 Juni, boleh 2 Juni, boleh sampai dengan 14 Juni ya, jadi rentang waktunya. Terus di sini adalah diisi muridnya ya, siapa yang mau ambil PIN, jadi diisi muridnya, ini diisi namamu ya, diisi namamu, di sini tanda tangan slide, terus kasih materai, yang di sini terus kasih nama orang tua ya atau wali, baru tanda tangan. Ini sudah ada materainya. Jadi nanti sama pengisinya tidak jauh beda dengan ini. Cuma kalau ini kan hanya orang tua atau wali ya, isinya. Tapi kalau di sini pernyataan ini ada dua. Jadi ada orang tua atau wali, di sini ada calon murid. Ini bagi yang lulusan Jatim, lulusan tahun lalu. Jadi tak lulusan misalkan 24, 23, 22 dan sebagainya. Itu teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami. Terus nanti jangan lupa untuk proses ambil PIN ya. Jadi setelah ambil PIN secara online, nanti kalian harus datang ke SMA atau SMK untuk melakukan verifikasi berkas PIN ya. Salah satu dokumennya itu tadi. Nanti untuk dokumen berkas lengkapnya ya, apa yang harus dibawa saat proses ambil PIN ya, kalian ketikkan aja ya, ambil PIN ya. Ini langkah-langkahnya, terus cara ambilnya, terus berkasnya, mana berkasnya? Nah ini ya, jadi nanti untuk berkas ambil dan verifikasi PIN apa saja ya, salah satunya tadi surat pernyataan 2 ya, 2 kalau lulusan tahun lalu, lulusan tahun sekarang ya, nah, tahun 2025 karena yang wajib. Jadi yang ini wajib, semuanya wajib membuat, baik lulusan tahun lalu, luar Jatim ataupun lulusan Jatim 2025. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi dapat saya sampaikan terkait dengan pengisian data ya. Jadi untuk tanggal, terus apakah diketik tangan atau ditulis itu boleh saja ya, semuanya tidak masalah. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.